Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam pengajian Arema Mengaji 2. Yang akan saya bahas pada hari ini yaitu surat An-Nahl 97 dan An-Nahl 106. Maka saudara Hafid kami persilakan untuk membacanya ayat-ayat tersebut. Silakanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi walahum adabun adim. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih pada saudara Hafid yang telah membacakan 2 ayat pada surat An-Nahl. Ya, akan kami utarakan masalah ayat yang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, ayat yang nomor 97 ini saya i'robi dulu. Man di sini man sartia, amila fi'il madi, solihan sebagai naibul masdar. Seharusnya ditulis begini. Man amila amalan. Lah ini solihan. Ya. Man amala amilan. Solihan. Nah, ini ya namanya masdar maf'ul mutlak, nah, istilahnya. Makanya tempatnya ini diganti. Ya, ini digantikan ini. Jadi solihan sebagai naibul masdar, pengganti daripada masdarnya amilah. Min dzakarin, laki-laki atau perempuan, au unsa wa huwa mu'minun. Wow di sini sebagai halun, padahal dia itu beriman, orang yang beriman. Jadi siapapun juga, laki atau perempuan, dia beramal, melakukan suatu amalan yang baik, ya, dengan syarat dia itu beriman. Nah, yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Fa ini jawab daripada man. Falanuhyiyannahu, maka sungguh, lam ini lam qasam, sungguh kami akan menghidupkannya benar-benar dengan kehidupan yang baik. Nah,
hayatan di sini sebagai maf'ul mutlak daripada hayat. Nah, ya, thayyibatan sebagai sifat atau naat. Walanah ziyannahum ajrohum biaksani. Wau di sini sebagai atof, lam sama tadi. Lanah ziyannahum ajrohum, sungguh kami akan membalasnya dengan balasan yang paling baik. Makanu ya malu dari apa-apa yang mereka itu lakukan. Jadi di sini ayat ini menunjukkan siapapun juga, laki atau perempuan, melakukan suatu amalan yang baik, ya, maka oleh Allah akan dihidupkan dengan kehidupan yang baik. Nah, awas nih ya, hayatan sebagai maf'ul mutlak dari haya itu. Jadi ini sumpahnya Allah, sungguh kami akan menghidupkan dengan kehidupan yang baik. Jadi kehidupannya itu baik. Jadi tidak sampai jatuh melanggar suatu perintah-perintah dari Allah untuk dilakukan, meninggalkan. Nah, dia akan diberi balasan dengan balasan yang baik juga, aksan apa yang mereka lakukan. Ini ada hadis yang berkenaan dengan ayat amalan yang baik itu, ya. Dan falanuh diyannahu hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Hadisnya saya tulis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, wa Ibnu Munzir, wa Ibnu Abi Hatim wal Hakim, wa Sahihahu wal Baihaqi wa Su'ubi min turuk an Ibni Abbasin qala kunu. Nah, ini kunu ini terima apa yang diberikan oleh Allah, ya, seperti kehidupan yang baik itu, ya. Rasulullah itu pernah berkata, berdoa lah, ya. Ini doanya, Allahumma qanna'ani bima razaqtani wa barik li fihi wahluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Jadi Rasulullah itu pernah berdoa, dia itu, ya Allah, qanna'ani, relakanlah aku dengan apa yang kamu berikan rezeki padaku, ya, wa barik li, jadi berikanlah keberkahan bagiku fi, di dalam rezeki itu, wahluf, ya, gantilah atas aku tiap-tiap yang luput bagiku dengan kebaikan. Jadi inilah doa kalau kita ini mendapat rezeki apapun juga, rezeki banyak sedikit, terima saja dengan berdoa seperti ini, Allahumma qanna'ani bima razaqtani wa barik li fihi wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ya, ini doanya Rasulullah untuk kita umat. Apabila kita mendapatkan suatu rezeki, ya, sedikit atau banyak itu, ya, rela sudah terima ing pandum, itu aja tuh. Iya. Ya, katanya orang Jawa itu, terima ing pandum. Terima saja, rela. Nah, ini kan kita dapat rezeki banyak atau sedikit, ya terima, ya. Rela itu lah masalah, merasa puas apa yang diberikan oleh Allah, apa adanya itu, insya Allah akan diberkahi, mendapat berkah dari Allah. Kehidupan sekarang ini bagaimana namanya itu kehidupan banyak, ya, tapi kita terima apa adanya sudah, insya Allah akan diberkahi oleh Allah, ya. Dari ayat ini saya cukupkan di sini, maka akan masuk pada ayat
An-Nahl ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azimun. Ya, saya artikan. Man kafaro billahi, barang siapa ya ingkar atau kufur pada Allah, mimba diimani setelah dia itu iman. Jadi setelah dia memeluk Islam, dia itu kufur, ingkar, murtad lah istilahnya. Illa man ukriya, kecuali orang-orang yang dipaksa supaya dia itu mengkufur, menjadi kufur, musyrik jadilah. Padahal hatinya itu mutmainnun bil imani. Padahal hatinya itu tenang dengan adanya keimanan. Jadi tetap walaupun dia itu dipaksa apapun juga, ya tetap iman. Dalam hatinya maksudnya itu. Walakin man syaraha bil kufri sadron, akan tetapi siapa saja yang melapangkan dadanya dengan kekufuran itu, wa alaihim ghadabun minallahi, maka kemarahan dari Allah atas mereka itu yang saroha, melapangkan dirinya itu kekufuran. Walahum azabun azimun, dan azab yang paling pedih bagi mereka. Jadi ini khobar mubtada muqaddam lahum, jadi azabun azimun ini sebagai mubtada, azimun itu naat atau sifat daripada azab itu. Ini ya, sekali lagi, jadi siapapun juga yang ingkar kepada Allah setelah dia itu iman, ya. Jadi setelah dia memeluk Islam, dia tuh langsung kufur pada Allah, kecuali orang-orang yang dipaksa. Nah, padahal hatinya itu tenang dia dengan keimanan, tetap dia terpegang keteguhan dengan iman, dia tetap masuk Islam. Ya, akan tetapi barang siapa yang melapangkan dadanya dengan kekufuran itu, maka kemarahan dari Allah itu ditimpakan atas mereka, dan azab yang paling agung bagi mereka. Ya, ingat ya, ini ayat ini berkenaan dengan hadis yang dikeluarkan oleh, saya bacakan hadisnya. Waqad akhraja Ibnu Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai an Abbasin qala lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuhajira ilal Madinati. Iya. Qala li ashabihi. Nah, ini saya terangkan dulu. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dan Abi Hatim dan Mardawai dari Ibnu Abbas. Ya, lama tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan ayyuhajiro, ya berhijrah. An di sini an masdariyah. Nah, ini an masdariyah. Yuhajiro, makanya pada yuhajiro ini dibaca fathah ila Madinati. Jadi tatkala Rasulullah itu menginginkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyuhajiro, untuk berhijrah ke Madinah, kola dia bersabda kepada
sahabat-sahabatnya. Tafarroku ani faman kanat bihi kuwatan. Ya. Katanya Rasulullah itu begini kepada sahabat-sahabatnya waktu itu di Mekah sebelum dia itu berhijrah ke Madinah. Tafarroku, nah, berpencarlah ani dari aku. Nah, tafarroku ini fi'il madi dengan wazan tafa'ala. Ani faman kanat bihi kuwatan, barang siapa man ini mempunyai kekuatan dengan untuk mengikuti hijrah, wal yata'akhir. Nah ini pak ini jawab daripada man tadi itu. Wal yata'akhir, maka lam ini lam menunjukkan lam amr. Maka hendaklah mengakhiri ila akhiri laili. Jadi pergilah, berhijrahlah kamu, katanya Rasulullah, pada akhir dari suatu malam. Ya. Jadi Rasulullah itu berkata kepada sahabat-sahabatnya, tafarroku anni, jadi berpencarlah kamu sekalian itu dari aku. Jadi jangan menggerombol, istilahnya mengikuti, karena Rasulullah itu akan berhijrah yaitu ke Madinah. Jadi sahabat-sahabatnya itu kalau zaman dulu, zamannya Rasulullah itu masih ada dan sahabat-sahabatnya itu selalu mengikuti kemana Rasulullah mau pergi. Nah ini cuma karena ini diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, jadi untuk memberi keselamatan pada sahabat-sahabatnya itu mengatakan tafarroku ani, berpencarlah kamu sekalian dari aku. Nah ini solusinya, barang siapa yang mempunyai kekuatan maka fal yata'akhir, maka hendaklah itu mengakhirkan perjalanan itu di akhir malam. Jadi mau masuk subuh, waktu subuh di akhir malam itu ya. Waman lam yakun waman lam takun fihi kuwatan, nah, siapa yang tidak ada yang mempunyai kekuatan, fal yadhab, pak ini atau pada, maka hendaklah, lam di sini menunjukkan sama dengan situ, fal yata'akhir, lamul amr istilahnya. Maka hendaklah mereka pergi di awal malam. Jadi setelah sholat maghrib lah, taruh itu awal malam tuh. Nah, itu pergi loh, pergian. Dia fal yadhab, maka pergilah. Jadi yang tidak mempunyai kekuatan, maksudnya itu lemah lah dari segi kekuatannya, tapi imannya kuat. Faiza samitum, maka apabila kamu sekalian yang ikut hijrah tadi itu, ya, yang berpencar itu, kamu mendengar fi qad istaqarrat bihi ardu, berarti sungguh ya berkumpul di atas bumi. Ya, jadi Rasulullah itu sudah berada di Madinah, taruhlah gitu ya. Wal haku bi, maka berkumpullah kamu. Nah yang ada tadi kan ada disuruh yang mempunyai kekuatan, berhijrahlah kamu di akhir malam, entah kemana ya, entah ke Syam atau Taif, ya terserah. Nah, itu cuma kalau sudah mendengar bahwa Rasulullah itu sudah berada di Madinah, taruhlah gitu, fa'al haku bi, maka berkumpullah kamu semuanya di Madinah itu.
Maka fa asbaha Bilalul muadzinu wa khubbabu wa ammaru wa jariyatun min Quraisyin kanat aslam fa akhadzahumul musyrikuna wa Abu Jahal. Ya, ini sama lihat ini hadis ini perlu sampean itu menyelami ya. Maka Bilal yang seorang sahabat yang sering muazin dalam pada waktu ada di Mekah bersama Rasulullah itu sebagai azannya. Wa khubbabu dan khubbab wa ammaru. Ammar ini salah satu sahabat juga ini. Satu Bilal, Khubbab, Ammar, ini laki-laki semua. Wa jariyatun min Quraisy. Nah, ini salah satu perempuan itu yang dari suku Quraisy yang telah masuk Islam. Nah, keempat itu oleh orang musyrik ya Mekah maksudnya dan Abu Jahal ditangkap dia. Nah, ini suatu kisah yang mengerikan dia, kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrik Mekah dan Abu Jahal. Ini sampean Abu Jahal sampean harus ingat siapa itu Abu Jahal. Ya ini salah satu daripada kerabat dari Rasulullah, yaitu termasuk pamannya Rasulullah, adik daripada ayahnya Rasulullah. Abu Jahal ini fa'arodu alal Bilali, dia tuh menghadap kepada Bilal ayu kafiro, untuk mengatakan memaksa dia tuh untuk kafir, ingkar. Fa'aba, maka Bilal itu mengatakan fa'ja'alu, Bilal itu enggan. Maka Abu Jahal dan orang-orang musyrik Mekah itu meletakkan suatu baju besi Patu. itu salah tuh. Baju besi ya yang diterik, yang dijemur di matahari. Ya. Dan ini suatu baju besi untuk berperang yang berasal dari besi. Baju untuk dari besi untuk berperang dipanaskan di matahari ya. Kemudian sumayal bisunaha iyahu, kemudian baju besi tadi itu yang telah dipanaskan di terik matahari itu dipakaikan kepada Bilal. Tuh. Bayangkan tuh jahatnya ini Abu Jahal ini. Iya. Dan orang-orang musyriknya. Kola yalbisuha iyahu. Iya. Faiza, apabila ketika pakaian baju besi itu jadi dipakaikan ya oleh orang Abu Jahal dan orang musyrik itu, Bilal mengatakan ahadun, artinya esa, satu, nah, gitu. Jadi Allah gitu. Amma Khubbab, adapun Khubbab faja'alu yujarrunahu bisauki. Wah, ini lebih kejaman lagi ini. Adapun Khubbab dijadikan mereka ditarik yujarrunahu fisauki, ditarik di atas duri-duri. Ya. Bayangkan tuh kejamnya orang musyrik dan Abu Jahal pada waktu itu. Jadi orang kafir musyrik di Mekah dan Abu Jahal itu terlalu perbuatannya itu. Ya. Adapun Ammaru faqala lahu kalimatun ajab tahum taqiyatan. Ammar
dia berkata satu kalimat, dia ajab tuhum takiyatan, yaitu mengiyakan perkataan supaya dia itu kufur, iya, untuk takiyatan memelihara, ya, daripada siksaan yang dialami oleh Abu Bila dan Amar tadi itu. Nah, ini mengiyakan, tetapi dia hatinya tetap ya ini mutmainna bil imani, qalbuhu mutmainnun bil imani. Jadi hatinya tetap mengingkari dia apa yang diperintahkan oleh orang-orang musyrik Mekah dan Abu Jahal itu. Ya sudah, saya kufur, taruhlah kan gitu. Cuma di sini tidak disebutkan hadisnya itu apa, kalimat apa yang dia kehendaki. Wa amma jariyatun bahwa tadalaha Abu Jahal arbaatun autada. Nah, ini lebih ngeri lagi ini. Soal perempuan tadi yang telah masuk Muslim, ya itu, ya dia oleh Abu Jahal ditangkap, diikat, ditangkap dengan ditaleni, diikat pada 4 pancang. Jadi kakinya satu, tangannya satu. Ini berbeda seperti ya umpama saya gambarkan ini manusianya, ya. Nah, ini satu diikat, di sini diikat, ini juga gitu diikat, nah kakinya. Nah gini, saya umpamakan seperti ini, gambar ini ya. Si perempuan tadi itu yang telah masuk Muslim tapi dipaksa untuk kufur ini oleh orang musyrik dan Abu Jahal, diikat seperti ini. Nah, ini saya gambarkan begini saja lebih jelas gitu ya. Ini tangannya diikat, dipasak, ya, dengan tenteng lah istilahnya gitu. Ya, kemudian Abu Jahal itu mengambil kharbatu, ditombak. Masya Allah, sampai kalau ini digambarkan lebih keri lagi. Wakulu biha, dimasukkan tombak itu, dimasukkan ke kemaluannya ini. Nah, ya kan tuh jahatnya orang musyrik Mekah dan Abu Jahal. Makanya Abu Jahal, ayat Allah menurunkan surat Al-Lahab itu. Iya. Tabat yada abi lahabiu watabah, harus dibaca itu, celaka binasa. Ya karena perbuatannya ini Abu Jahal itu kepada seorang perempuan yang telah masuk Muslim. Ini hadis ini jarang diutarakan. Ini keringnya jahatnya orang-orang musyrik Mekah dan Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ini termasuk kerabat daripada Rasulullah, pamannya, adiknya ayah Rasulullah. Ini kejamnya itu orang-orang musyrik. Sehingga perempuan tadi itu mati, wafat dia. Dia mati syahid ini, jelas otomatis dia. Dia tidak mau mengakui apa yang diperintahkan oleh Abu Jahal dan orang. Yang terutama Abu Jahal itu mengambil tombak kharbatu, ini tombak, ya, masukkan di dalam kemaluan perempuan itu. Ya otomatis wafat loh orang itu, perempuan itu. Ya termasuk masuk surga dia nanti. Ya cuma di sini tidak disebutkan siapa nama daripada perempuan itu. Nah, setelah itu kalau dilepaskan oleh Abu Jahal, kalau Bilal itu
ada hadis ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Khubab ini tidak disebutkan ya. Pak Umar semuanya dilepaskan semua. Farhatku di Rasulillah, kemudian karena tadi kan kalau zaman sahabat-sahabat yang ikut hijrah itu mendengar bahwa Rasulullah sudah berada di Madinah, fa'alhaku, nah, dia bertemu dengan Rasulullah dan mengabarkannya billazi kana min amrihim wastadda ala Ammar allazi takallama bihi. Jadi tiga sahabat yang perempuan kan sudah mati itu ya, wafat ya, karena itu ditombak kemaluannya itu. Nah, sudah dicincang, diikat dengan 4 kayu ya. Yang tinggal 3 Bilal, Ammar, dan Khubab. Nah, ini menceritakan hal-hal seperti itu yang dialami oleh 3 sahabat tadi itu. Nah, cuma Ammar mengatakan dia itu untuk menyelamatkan dirinya, yaitu mengakui, mengutarakan ucapannya kepada orang musyrik. Dan Abu Jahal itu, saya menerima apa yang diperintahkan itu. Maka Rasulullah SAW, kaifa kana qalbuka khina kulta laziku kulta akana munsarihan bilazi kulta amla, katanya Rasulullah itu. Bagaimana hatimu ya, yang Ammar tadi itu, sewaktu kamu mengatakan apa yang dikatakan, yang diperintahkan oleh orang musyrik dan Abu Jahal itu. Ketika kamu mengatakan itu atau tidak? Qala la, dan Ammar itu mengatakan tidak. Maka turunlah ayat illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnun bil imani. Jadi ayat inilah yang menunjukkan Ammar itu, Ammar. Jadi siapapun juga yang dipaksa dan hatinya tetap dia itu beriman, maka tidak berdosa. Ini jangan kalau melihat hadis ini suatu pelajaran bagi kita ini. Kalau di Indonesia, bangsa-bangsa Indonesia itu ya umat-umat Islam yang sebelumnya sesudah dia Muslim terus diiming-imingi. Ini tidak seberapa dengan siksaan orang sahabat-sahabat zaman dulu. Ya, sekarang diiming-iming satu, dikasih ini, dikasih itu, sudah murtad. Aduh, jangan sampai. Ini pelajaran betul ini. Ya, hadis ini sahih. Ya, jadi awas. Sekali lagi saya mendapatkan hadis ini pada Fathul Qadir mengenai surat An-Nahl 106. Inilah kehebatan orang-orang zaman dahulu, sahabat-sahabat Rasulullah itu ya. Padahal kita ini di Indonesia diiming-iming jabatan ya, kekayaan ya, kedudukan, tapi tidak murtad kan lah. Kalau melihat hadis ini gimana? Malu kita ini. Jadi iman kita ini enggak ya perlu diragukan, perlu dipertanyakan apakah iman betul. Nah, gitu. Jadi kalau di Indonesia diiming-imingi sembako aja sudah murtad. Nah, ya apa ini? Ini perlu dipertanyakan keimanan kita. Ya.
saya cukupkan sekian. Apabila keterangan saya ini kurang jelas, silakan baca di tafsir Fathul Qadir yang mengenai surat An-Nahl ayat nomor 97 dan surat An-Nahl 106. Ini semuanya harus dipelajari, diingat-ingat. Ini hadis ini betul-betul suatu pelajaran meneguhkan iman kita. Ya, jangan sekali-kali kalau kita sudah muslim, janganlah terpengaruh, tergoda dengan sesuatu iming-iming. Karena orang musyrik itu amat jahat. Pada orang musyrik itu tidak takut sama Allah. Apa sebabnya? Dia tuh mengatakan ini Tuhan, ini Tuhan, ini ya. Padahal dia itu takut sama manusia. Pada orang Islam yang ditakuti yaitu keimanannya dia. Jadi orang musyrik itu takut pada orang-orang Islam orangnya, tidak takut pada Allah. Gitu. Jadi kalau kita ini mengiyakan ajakan dia, orang musyrik ini terlalu ya sembrono istilahnya itu ya. Ya, saya terima. Ucapkan saja uraian saya mengenai surat An-Nahl ayat 97 dan 106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.